Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 1703842050006. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah biologi sel, yaitu materi struktur dan fungsi sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel, yaitu dalam sel eukariot. Fungsi sitoskeleton sebagai penyokong, motilitas, dan regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Sebagai penyokong, yaitu memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Motilitas yaitu perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel yaitu gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton dan gaya tersebut mencapai nukleus. Komponen-komponen sitoskeleton. Yang pertama, mikrotubulus, yang kedua, mikrofilamen, dan yang ketiga, filamen intermediate. Mikrotubulus merupakan serat yang paling tebal. Struktur tubuh berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin, diameter 25 nanometer dengan lumen 15 nanometer. Subunit proteinnya tubulin, dimer yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin aktin. Nah, fungsi dari mikrotubulus ini ialah mempertahankan bentuk sel atau penopang penahan kompresi. Kemudian, motilitas sel seperti pada silia atau flagel. Kemudian, pergerakan kromosom pada pembelahan sel dan pergerakan organel. Gambar mikrotubulus. Pada gambar A ialah gambar pembentukan protofilamen. Pada gambar B ialah gambar pembentukan sheath. Kemudian, pada gambar C ialah gambar mikrofag mikrotubul. Selanjutnya, pada gambar D ialah gambar pemanjangan mikrotubul. Struktur mikrotubulus dapat secara cepat terbentuk atau tumbuh, yaitu melalui polimerisasi, atau terurai, yaitu melalui depolimerisasi. Mikrotubul dapat tersusun dalam bentuk single, double, dan triple protofilamen. Nah, ini adalah gambar susunan protofilamen, di mana singlet yang berarti 1, doublet yang berarti 2, triplet yang berarti 3. Gambar mikrotubulus dalam struktur 3 dimensi. Berikut gambarnya. Pusat organisasi mikrotubulus, yaitu ada sentrosom. Berikut gambarnya. Mikrotubulus merupakan komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentrosom. Kemudian, benang-benang spindel pembelahan atau mitotik spindle. Berikut gambarnya. Sebagai kutub benang-benang spindel pada mitosis. Selanjutnya, basal body. Berikut gambarnya. Sebagai badan basal atau dasar pada silia. Gambar mikrotubulus pada sentrosom. Berikut gambarnya. Di sini terlihat bahwa anak panah menunjukkan letak mikrotubul. Gambar mikrotubulus pada flagel atau silia. Berikut gambarnya. Selanjutnya, mikrofilamen merupakan serat yang paling tipis. Struktur dua untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan polimer subunit aktin, diameter berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sangat kecil, fiber protein berdiameter 3-6 nanometer. Subunit protein aktin. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin sejenis protein globuler. Nah, fungsi dari mikrofilamen ini ialah mempertahankan bentuk sel
atau unsur penahan tegangan. Kemudian, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel seperti pada pseudopodia, dan pembelahan sel atau pembentukan lekukan penyibakan. Gambar pemanjangan filamen aktin. Berikut gambarnya. Gambar filamen aktin. Berikut gambarnya. Filamen aktin ini dibuat dari protein aktin yang identik menjadi rantai spinal yang panjang. Pada banyak tipe sel, jaringan filamen aktin ditemukan di bawah korteks sel. Contoh filamen aktin pada sel mikrofili. Berikut gambarnya. Serat kontraktil pada sitoplasma. Berikut gambarnya. Kaki semu pada pergerakan amoeboid. Berikut gambarnya. Dan cincin kontraktil pada pembelahan sel. Berikut gambarnya. Gambar gerakan sliding filamen. Gerakan berjalan dari lengan-lengan miosin mendorong filamen-filamen miosin dan aktin yang paralel, sehingga saling melewati. Akibatnya, filamen aktin saling mendekat di bagian tengah anak panah merah. Hal ini memperpendek sel otot. Kontraksi otot melibatkan pemendekan banyak sel otot pada saat bersamaan. Gambar gerakan amoeboid. Nah, pada pergerakan amoeboid ini terjadi interaksi filamen aktin dengan miosin di ujung sel yang tertinggal di belakang atau sebelah kanan, menekan sitoplasma interior sel yang lebih cair sehingga maju ke kiri memasuki pseudopodia. Selanjutnya, filamen intermediate merupakan serat dengan diameter pada kisaran menengah. Struktur protein fibrosa atau berserat yang sangat mengumpar menjadi kabel yang lebih tebal. Diameter 8-12 nanometer. Subunit proteinnya ialah salah satu dari beberapa protein yang berbeda dari famili keratin, bergantung pada tipe sel. Nah, fungsi dari filamen intermediate ini ialah mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan tegangan, kemudian tambatan nukleus dan organel lain tertentu, dan pembentukan lamina nukleus. Tipe filamen intermediate. Ada keratin, ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Kemudian lamin inti yang menstabilisasi selaput inti. Kemudian neurofilamen yang fungsinya menguatkan akson syaraf yang panjang. Dan selanjutnya vimentin yang memberi kekuatan mekanik otot dan sel lain. Gambar filamen intermediate. Gambar A, gambar B. Nah, pada gambar A ini ialah gambar filamen intermediate dengan komponen penyusun. Pada gambar B ialah contoh filamen intermediate pada sambungan antar